Isla de las Muñecas atau Pulau Boneka merupakan sebuah pulau buatan yang berada di wilayah Xochimilco, Mexico City, bagian selatan. Disebut Pulau Boneka dikarenakan pulau ini dipenuhi oleh berbagai macam boneka. Namun, boneka-boneka tersebut bukanlah boneka-boneka lucu yang menggemaskan, melainkan boneka-boneka tuanan menyeramkan. Menurut cerita warga setempat, konon boneka-boneka itu diletakkan oleh Julian Santana, seorang petani yang tinggal di pulau tersebut sejak 50 tahun yang lalu untuk menakuti roh-roh jahat. Cerita bermula ketika Julian Santana menemukan mayat seorang gadis yang diduga tenggelam di perairan di dekat pulau tempat ia tinggal. Untuk mengenang kematian sang gadis, sekaligus untuk mencegah datangnya roh jahat ke dalam pulaunya, Julian Santana kemudian menggantung boneka di atas pohon. Sejak hari itu, dia terus menggantung boneka selama lebih dari 50 tahun hingga ia meninggal pada tahun 2011 silam. Agustus 2015 merupakan salah satu hari bersejarah bagi pecinta arkeologi Meksiko. Di hari itulah, tim arkeologi dari Institut Nasional Antropologi dan Sejarah menemukan sebuah struktur yang terbuat dari 35 tengkorak manusia yang diidentifikasi sebagai Huezompantli atau Gran Zompantli de Mexico Tenochtitlan yang digambarkan dalam kronik penakluk Spanyol. Huezompantli ditemukan di Calle Guatemala 24 di belakang Katedral Metropolitan Mexico City yang didedikasikan untuk Dewa Huitzilopochtli yang merupakan dewa perang untuk Mexika. Zompantli dalam bahasa Nahua berarti deretan tengkorak. Zompantli adalah sebuah altar atau struktur yang terbuat dari tiang atau pagar kayu tempat kepala para tawanan yang dipenggal dan dijadikan korban persembahan untuk menghormati para dewa. Berdasarkan penelitian, deretan tengkorak tersebut merupakan milik para tawanan perang yang didatangkan ke Tenochtitlan, yang saat ini menjadi Mexico City, untuk dijadikan korban persembahan bagi dewa perang suku Aztec, Huitzilopochtli. Meskipun makna pastinya masih menjadi misteri, namun menurut arkeolog Raul Barrera, keberadaan Zompantli atau deretan tengkorak ini diyakini berfungsi sebagai pengingat perang bunga Aztec yang sedang berlangsung. Aspek penting dari perang Aztec adalah penangkapan prajurit musuh untuk dijadikan korban persembahan yang terlihat dari jumlah prajurit yang dikorbankan di sekitar bangunan Aztec. Selain itu, keberadaan Zompantli juga diyakini untuk merayakan kematian bagi suku Aztec. Jika kita berjalan-jalan di kawasan Colonia Roma, salah satu wilayah terpopuler di Mexico City, tepat di sudut jalan antara Orizaba dan Durango, kita akan menemukan sebuah gedung apartemen yang disebut Rio de Janeiro. Gaya arsitektur bangunan ini sangat unik dan eksentrik, begitu menonjol dari bangunan di sekitarnya. Menara tampak menjulang menghiasi salah satu sisi gedung yang menyerupai topi penyihir. Sementara sepasang jendela di bawahnya tampak menyerupai sepasang mata, sehingga memunculkan kesan sebuah wajah nan seram dan misterius, wajah seorang penyihir. Warga setempat menyebutnya sebagai Casa de las Brujas atau rumah para penyihir. Casa de las Brujas merupakan salah satu tempat yang menyimpan cerita legenda dan misterius yang belum terpecahkan hingga kini. Di gedung yang dibangun oleh Insinyur R.A. Pigeon di awal abad ke-20 ini, konon hiduplah seorang penyihir atau dukun bernama Barbara Guerrero, yang lebih dikenal sebagai La Panchita. Ia lahir di Chihuahua pada tahun 1900
dan meninggal pada tahun 1979 di ibu kota Meksiko, Mexico City. Namun, jejak darah, jeritan, dan rasa sakit yang ditinggalkannya masih terus menghantui bangunan tersebut hingga saat ini. Ia dikenal sangat ahli sebagai penyembuh. Ia melakukan operasi terhadap pasien hanya dengan penerangan lilin dan tanpa peralatan medis. Dia melakukan operasi jantung pasien hanya dengan pisau tunggal sebagai instrumen bedah. Ia juga melakukan pencangkokan organ, mengangkat tumor dengan tangannya, dan menjaga agar pasiennya tetap hidup. Ia digambarkan sebagai wanita yang luar biasa. Penyihir ini, dengan dahi menonjol dan mata tertutup oleh selaput putih, adalah salah satu penyembuh paling terkenal dari Mexico City. Selain sebagai penyembuh, Panchita juga dituduh telah melakukan beberapa pembunuhan. Ia juga dikabarkan sebagai seorang penyihir yang gemar menyiksa pasiennya. Namun, beberapa orang percaya kalau ia menyelamatkan lebih banyak nyawa daripada ahli bedah bersertifikat. Setelah Revolusi Meksiko, beberapa tokoh politik dikabarkan bertemu dengannya. Tidak diketahui pasti apa yang terjadi dalam pertemuan tersebut, tetapi diyakini bahwa semua jenis ritual dan mantra jahat dilakukan dalam pertemuan itu. Seiring waktu, kisah penampakan roh dan hantu mulai diceritakan di sekitar bangunan misterius tersebut. Bahkan diyakini bahwa hantu La Panchita pun terus bergentayangan di dalam gedung. La Zona del Silencio atau zona sunyi adalah sebuah daerah yang terletak di bagian tengah El Bolsón de Mapimi, wilayah alami bagian dari Gurun Chihuahua yang sepenuhnya terpencil di utara Meksiko antara negara bagian Durango, Coahuila, dan Chihuahua. Nama La Zona del Silencio atau zona sunyi berasal dari keyakinan warga setempat mengenai anomali magnetik aneh yang mematikan gelombang radio di wilayah tersebut. Zona del Silencio dipenuhi dengan berbagai mitos, dari berhentinya waktu, orang-orang yang hilang secara misterius, tidak berfungsinya seluruh alat komunikasi, hingga kabar kemunculan UFO dan alien di lokasi tersebut. Konon, tumbuhan dan hewan yang hidup di lokasi Zona del Silencio pun tidak berasal dari bumi. Pasalnya, aneka tumbuhan dan binatang yang hidup dan tumbuh di wilayah ini berbeda dari tempat lainnya di muka bumi. Mitos tersebut diperkuat dengan kesaksian pilot Francisco Sarabia. Menurut sang pilot, saat dirinya menerbangkan pesawat di atas zona sunyi, tiba-tiba semua jenis alat komunikasi di dalam pesawatnya mendadak mati. Munculnya mitos zona sunyi berawal ketika roket Athena milik Angkatan Udara Amerika Serikat yang membawa 2 kontainer kecil Cobalt 57, sebuah elemen radioaktif, jatuh di daerah ini pada 11 Juli 1970. Sesaat setelah roket jatuh, tim ahli pun segera melakukan pencarian. Diperlukan waktu sekitar 3 minggu untuk menemukan serpihan roket tersebut. Setelah roket ditemukan, jalan pun segera dibangun untuk mengangkut pecahan roket beserta sejumlah tanah yang diduga terkontaminasi radioaktif. Operasi pencarian dan pengambilan serpihan roket dilakukan dengan pengamanan tingkat tinggi dari militer Amerika Serikat, sehingga penduduk setempat pun tidak dapat melihat sisa-sisa roket. Begitu banyak misteri yang menimbulkan kecurigaan dan menghasilkan desas-desus. Tak lama setelah itu, seorang warga setempat dari Ceballos, Durango, mengaku kalau dirinya menemukan sebuah tempat di mana radio tidak terdengar. Fenomena ini kemudian diselidiki oleh spesialis dari kota Torreon. Kemudian hipotesis pun muncul tentang adanya semacam kerucut magnetik di atas wilayah yang menyebabkan ionisasi di atmosfer
yang menghalangi transmisi gelombang radio. Dan disinilah legenda pun dimulai. Selama bertahun-tahun, kilometer 6 Jalan Raya Federal nomor 16 Comala di negara bagian Colima, Meksiko, dipercaya memiliki fenomena anomali magnetik yang mencengangkan. Di tempat ini, konon kendaraan yang dalam posisi netral dan kita melepas kaki dari rem, maka kendaraan kita akan bergerak sendiri menaiki jalan yang tampak menanjak. Mobil-mobil ini bergerak seolah tertarik oleh sebuah energi aneh yang bergerak seperti melawan gravitasi. Karena fenomena aneh tersebut, tempat ini disebut sebagai Zona Magica de Comala atau Zona Ajaib Comala. Kabarnya kejadian aneh tersebut bermula ketika sejumlah orang sedang melakukan perjalanan. Tiba-tiba, mobil yang mereka kendarai mendadak mati saat berada di tanjakan. Salah seorang dari mereka kemudian menempatkan mobil ke posisi netral. Saat itulah, mobil tiba-tiba bergerak sendiri. Namun, bukannya bergerak turun dari tanjakan, tapi malah bergerak menaiki tanjakan. Seolah ada energi aneh yang menarik mobil ke atas melawan gaya gravitasi. Mendengar kabar tersebut, para penduduk setempat pun kemudian datang ke lokasi itu untuk menguji keberadaan energi aneh yang melawan gravitasi dengan menggunakan bola, botol, mobil, cairan, dan benda-benda lainnya. Banyak dari mereka kemudian mengaku mendapatkan hasil yang mengejutkan. Desas-desus mengenai fenomena aneh itu dengan cepat menyebar hingga ke seluruh penjuru negeri. Akibatnya, Colima pun dibanjiri oleh turis-turis yang penasaran dengan keberadaan zona ajaib ini. Namun sejumlah turis mengaku kecewa setelah mencoba sendiri menguji keberadaan energi aneh itu, tapi tidak mendapatinya. Meski demikian, ada juga turis yang mengakui kebenaran dari fenomena aneh tersebut. Untuk membuktikan kebenaran dari fenomena anomali magnetik atau energi aneh di zona ajaib secara ilmiah, sejumlah mahasiswa dari Fakultas Sains Universidad de Colima kemudian melakukan sejumlah penelitian dan eksperimen di lokasi tersebut. Dari hasil penelitian dan eksperimen yang dilakukan, mereka pun mengambil kesimpulan kalau fenomena benda bergerak yang melawan gaya gravitasi di lokasi tersebut hanyalah efek dari ilusi optik. Mereka memastikan tidak ada energi aneh atau supranatural, termasuk anomali magnetik yang melawan gaya gravitasi di zona Magica Comala. Meski demikian, hingga saat ini masih banyak turis-turis yang terus berdatangan ke zona ajaib untuk mencoba membuktikan secara langsung keberadaan energi aneh tersebut.